Lo kebanyakan emang di ini ya, emang di telekomunikasi ya, sebelum-sebelumnya juga. Enggak, gue justru yang internet baru yang sekarang. Kalau yang Tapi, sebelumnya gue distributor itu, Telkomsel. Oke, siap. Distributor gadget. Tapi banyaknya di retail. Enggak juga sih, gue 50-50 kayaknya. Iya, kan B2B. Ya, gue hampir 10 tahun ya B2B, habis itu baru retail gue. Kalau weekday pasti keliling. Kalau weekday pasti keliling ke kemana sih biasanya ngecekin ke cabang-cabang atau gimana? Weekday. Kalau weekday gue biasanya kalau nggak meeting, gue pasti keliling ke lapangan, ke klaster. Kalau yang sekarang nih ya kerjaan gue, gitu loh. Gue lihat ngecek anak-anak ya seminggu 2-3 kali lah. Tergantung juga sih kalau emang gue nggak harus meeting. Gimana sih? Kemarin sempat work from home dari rumah berapa lama tuh habis kena COVID ini PSBB, habis itu lo work from home berapa lama? Gue mulai ada WFH itu kurang lebih pertengahan Maret sampai kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 4 Juni kayaknya. Kita selang-seling. Cuman WFH-nya gue nggak full WFH di rumah. Jadi gue seminggu ada waktu di kantor, di office. Ntar sisanya di rumah. Ntar dibalik tiap minggu. Jadi kita dibagi 2 grup. Masih di rolling lah ya. Biar kerjaan yang harus ya. Karena kan sales retail ya, Rip. Jadi harus tetap monitor. Gue Sabtu Minggu juga tetap harus monitor. Nggak bisa, enggak. Tim lo berapa orang, Ben? Tim gue, oke. Tim gue saat ini kalau branch manager gue ada 4 di 3 cabang. Terus gue supervisor ada 35. Sales lapangannya ada berapa ya? Mungkin sekitar 250-300an lah ya. Sales lapangannya. Heading kira-kira 300 something orang ya? 320. Yes, lumayan lah. Totalnya sekitar itulah. Gimana caranya tuh lo maintain? Pakai target atau caranya gimana? Maintainnya sih gue caranya ya mungkin tiap orang kan beda ya. Kalau cara gue sih kadang tarik ulur. Karena kita di retail yang menurut gue retailnya ini sangat dinamis. Kalau dunia retail mungkin ada pakar-pakar gue lah yang lebih tahu lah. Tapi sejauh ini yang gue jalanin hampir 10 tahun, retail itu sangat dinamis ya kan. Maintain orang juga nggak bisa seperti orang kantoran biasa ya. Karena kita banyak orang lapangan kan. Gitu kira-kira. Jadi tapi gue tetap monitor seperti kemarin karena gue nggak bisa banyak ke lapangan dulu kan. Karena banyak pembatasan. Ya paling gue adain hangout meeting atau Zoom meeting, pokoknya gue tetap monitor. Dan gue ada daily sales report kan, jadi kita bisa lihat mengenai pencapaian tiap hari per anak, terutama per anaknya sampai ke supervisor lah terutama. Lalu gimana motivasi itu kalau ini kondisi tiba-tiba berubah gitu kan? Gimana jadinya? Motivasi sih gue pasti tiap hari ya, cuman kebetulan memang internet ini kita di masa sejak COVID ini semenjak 3 bulan terakhir memang agak booming ya Rif. Jadi memang request dari calon pelanggan tuh cukup banyak. Jadi memang lumayan kita agak naik tapi tetap seperti itu pun kan mungkin ada kendala di lapangan ya karena pembatasan kita untuk melakukan penjualan atau tidak bisa masuk area karena pandemik ini kan. Ya tetap gue harus kasih semangat karena gue punya grup-grup WhatsApp dengan anak-anak ya kan. Walaupun kita tetap jaga kesehatan tapi lu tetap harus achieve target. Tujuan lu kerja apa? Itu sih selalu yang gue tanemin gitu loh. Tujuan kita kerja apa? Lu mau punya cita-cita mau beli apa nih? Nggak usah yang jauh-jauh deh. Lo mau beli motor, lo mau beli rumah, lo mau beli apa, perhiasan ya kan. Kalau lo nggak punya duit, lo nggak kerja, lo nggak akan dapat apa-apa kan. Itu aja sih motivasinya sih. Ya, gitu. Dari mana pun kita harus tetap perform ya dalam kondisi apa juga. Betul, karena orang sales ini kan hidupnya dengan target Rif ya. Kita tiap hari dikejar dengan yang namanya angka, terutama di retail nih kita nih. Jadi gerakannya harus cepat, gitu kira-kira. Kalau nggak cepat ntar disambar yang lain ya. Gitu ya. Nah itu dia kompetitor udah banyak bro. Iya, gue di kantor cepat. Di kantor gue juga pakai My Republic. Kan kantor gue dekat sama kantor Menteng ya.
I see. Kalau ada komplain nggak apa-apa, ntar ke gue aja deh kalau emang susah. Iya. So jadi basically ini buat teman-teman yang udah gabung, kita ada ngobrol-ngobrol santai Sabtu mengisi waktu luang ini tentang sales tip. Kita lagi bareng sama Penny itu orang dari public, jadi dia regional managernya sangat pengalaman juga. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama dia tentang gimana strategis, gimana kita closing the deal gitu. Dia akan sharing-sharing. Nah, Penny ini Gue masih belajar sih, Rip. Masih belajar, yeah. Masih berusaha belajar, walaupun mungkin ya lumayan udah cukup lama di sales, tapi kan kita mulai dari basic ya. Jadi kita masih terus belajar lah untuk improvement. Jadi gimana, Pen? Kalau misalkan biasanya lu sales workflow lo itu gimana? Kalau misalnya lo nge-set satu flow kerja di sini? Untuk sales flow kita pada saat mau approach customer ya. Oke. Yeah. Kalau di saat ini kerjaan gue sih mungkin kita bisa based on data atau database ya kan. Kemudian mungkin reference atau mungkin inbound permintaan kita olah, atau bisa juga kalau tim gue kan kebetulan tim door to door nih, retail door to door yang jalan ke lapangan Rip. Karena kita ada beberapa divisi ya di sales, ada yang bagian calling atau telesales. Kalau gue kebetulan yang retail di lapangan. Nah, jadi sumber-sumber calon customer-nya bisa bermacam-macam, dari yang tadi gue bilang database, reference, atau mungkin kenalan kita, atau kita door to door. Tapi terutama kalau anak gue sih tekaninnya harus rajin ke lapangan door to door. Dan kita ada pembagian area. Kebetulan kalau saat ini gue areanya diminta handle untuk tim Bekasi, Cibubur, sama Tangerang. Memang udah berubah-berubah sih semenjak gue awal masuk ya. Jadi gue sempat juga pegang Medan, Palembang, mana lagi ya, pokoknya ya namanya orang retail kita siap lah ya, harus keliling-keliling istilahnya. Nah dari situ biasanya sih anak-anak ya udah seperti anak door to door, biasanya kita coba approach customer, ada yang bisa langsung closing saat itu, atau mungkin baru menjadi database, kita coba olah lagi, kita coba kontak lagi sehari 2 hari baru closing, atau bahkan minggu depannya, bahkan mungkin closingnya baru 2 minggu ke depan, atau bahkan bulan depannya, kira-kira gitu sih. Kita harus sabar sih kalau jadi orang sales ya. Yang penting ya harus terus cari ya. Kita harus jemput bola, nggak bisa kita yang nunggu. Kalau di sisi sales gue seperti itu sih flow-nya. Gitu. Nah itu lo koordinasi sama divisi lain gitu, sama departemen lain. Mungkin kan gue gak tau ya, setahu gue kan yang dekat sama lo divisi marketing pasti ya. Ya. Kebetulan sales sama marketing kita dipisah, Rip ya. Iya. Itu gimana tuh bisa channelingnya dari misalkan dari teman-teman marketing bikin strategi gini dan lo implementkan conversion tuh mungkin bisa kalau dari bayangan gitu. Ini kan kita dalam konteks corporate ya gitu ya, dalam perusahaan korporasi. Yes. Walaupun memang gue kerjaannya di sales retail, tapi tetap kita nggak lepas dari marketing ya. Cuman gue mesti bedain dulu nih, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih agak-agak suka rancu nih, karena orang bilang orang sales and marketing tuh sama. Kalau menurut gue atau yang gue jalanin selama ini, sales and marketing tuh beda, Rip. Ya, sales tuh memang lebih ke garda depan. Kita banyak lebih ke jualan, ketemu calon pelanggan, ya kan, muka badak dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau marketing memang lebih ke strategik untuk promo, kemudian mungkin info ke kita bagian untuk kompetitor kita bagaimana price-nya, kemudian mungkin untuk brosurnya mereka bantu buat kita kan. So far sih kita memang banyak terkait dengan divisi-divisi samping-samping kita, terutama marketing. Tapi memang kita berhubungannya kalau di sisi internet ini banyak juga dengan sisi operasional yang berhubungan dengan technical atau pemasangan di lapangan, Rip. Jadi sales ini berhubungannya dengan banyak orang, banyak pihak. Jadi nggak cuma dengan calon pelanggan atau dengan marketing ya, tapi banyak pihak. Kita juga berhubungan dengan orang warehouse dari ketersediaan perangkat kita. Kita juga harus koordinasi dengan tim teknisi, atau kalau di kantor gua operasionalnya kita. Kita harus juga berhubungan dengan after sales-nya. Kalau mungkin ada customer kita yang under 3 months, kemudian masih komplain dan sebagainya, kita coba bantu. Jadi relasinya kita sebagai orang sales tuh harus sangat-sangat banyak selain dengan orang di sisi luar gitu. Internalnya kita juga harus jalan ya, kira-kira gitu sih kalau buat orang sales.
koordinasinya gitu ya antar ini Betul. antar departemen. Betul. Karena kalau kita nggak bisa koordinasi dengan baik, kita susah juga. Karena kan kita dibantu dengan mereka juga ya, dari internalnya ya. Walaupun kita istilahnya garda depannya nih. Kalau mungkin di keluarga, kita kepala keluarganya nih, Rip. Yang cari duit istilahnya. Tapi kita kan tidak terlepas dari divisi-divisi terkait yang mensupport kita untuk terjadinya customer kita ini happy dengan terpasangnya internetnya, istilahnya begitu. Kira-kira gitu sih, Rip. Nah, lu kan gimana nih? Bedanya tadi sempat bilang bedanya sama waktu di pabrik atau B2B itu kan beda ya. Itu salesnya sales retail kan. Nah, udah gapean pegangan lo retail. Bedanya apa mas sama kalau selling B2B? Kalau di B2B mungkin approach-nya kita harus sabar, Rif. Approach-nya kita harus sabar. Karena gue alamin di B2B itu kita approach tidak bisa hanya sehari, 2 hari, bahkan sebulan. Gue pernah ngalamin bahkan karena gue megang export sales, itu kan komunikasi gue sama calon customer gue ada di beda benua, yang gue malam dia siang ya kan, kira-kira kayak gitu, dan kebalikannya. Itu gue approach harus kurang lebih 3-4 bulan sampai dia akhirnya gue sudah berikan sampel dan sebagainya, akhirnya dia setuju, approve, open PO sampai gue bisa kirim, walaupun baru 1 kali 20 feet container, tapi menurut gue itu sudah sangat-sangat membuat gue sangat bangga, berarti gue bisa sukses nih gitu loh. Nah, jadi kita mesti sabar kalau yang di B2B. Mungkin itu kalau ekspor ya. Tapi kalau misalnya di lokal sama, kita nggak bisa harus hari ini kita closing, hari ini kita ketemu customer, besok kita bisa closing atau langsung deal. Itu belum tentu. Jadi kita mesti sabar. Itu dari sisi approach-nya kita. Kedua, kalau dari sisi mengenai mungkin penampilan juga kita agak beda. Karena kalau B2B itu kan kita ketemunya mungkin dengan owner dari perusahaan, kemudian mungkin bagian-bagian purchasing atau bagian IT atau mungkin istilahnya corporate ya, Rif ya. Nah itu jadi kita juga penampilan dan cara pembawaan kita harus berbeda. Bahkan mungkin untuk big company kita harus presentation dulu kan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk retail, jujur sangat berbeda. Dan untuk retail yang sekarang gue jalanin itu berbeda banget. Cara gue bahkan cowboy banget. Dan gue harus jadi seperti cowok. Nah, gue diajarin juga sama mantan bos gue, mungkin kalau memang sekarang masih join juga Pak Herman, dulu beliau mengajarkan bahwa kita tidak boleh menganggap ini semuanya cowok. Jadi gue dianggap cowok dulu, Rip. Walaupun gue mungkin rambutnya panjang ya kan, fisiknya cewek, tapi gue tetap dianggap cowok karena kemampuan gue dianggap sebagai seorang cewek itu bisa melebihi dari laki-laki. Nah, jadi itu juga yang gue terapkan sekarang ke tim gue. Kalau di retail itu approach-nya sangat beda. Kita tergantung. Kalau kayak gue door to door, kita kan ketemu orang di perumahan terutama, ya cara bicaranya mungkin agak lebih santai. Kita lihat situasi dan kondisi, bagaimana si customer, tidak terlalu formal lah. Dari sisi pakaian pun kan kita juga nggak terlalu dituntut yang harus pakai blazer, ya kan. Kalau anak door to door pakai blazer ya panas lah ya. Jadi kan kita agak lebih santai dengan jeans, dengan yang penting rapi. Sepatu nggak apa-apa dengan mungkin sepatu Keds atau Converse ya kan. Yang penting kita rapi. Kemudian karena kita bawa nama perusahaan kan, kurang lebih begitu. Tapi mungkin kita bisa lebih cepat closing-nya, Rip, dibandingin sama B2B. Kalau B2B kita mesti sabar, tapi kalau yang namanya retail seperti yang gue jalankan sekarang, kita bisa saat itu juga mungkin dalam waktu setengah jam sampai paling lama 1 jam atau bahkan mungkin seharian kemudian sorenya closing. Itu sih perbedaannya antara B2B sama retail, terutama retail yang gue jalanin saat ini, Rip. Oke. Jadi lo cukup dapat dua-duanya tuh ya, dapat 2 pengalaman ya dari B2B. Yes. Betul banget, dan gue bersyukur banget gue belajar dari mantan-mantan bos gue yang mengajarkan gue bisa seperti sekarang, gue bisa ngerasain yang namanya B2B, gue bisa juga belajar yang namanya retail yang menurut gue retail sangat dinamis ya, banget gitu. Apa dinamisnya? Dinamisnya, karena banyak perubahan ya, dari sisi mungkin di internalnya pun maupun kita dalam ketemu customernya juga kan agak-agak bermacam-macam aneka rupa, jenis, dan pertanyaan atau mungkin orang yang dihadapinya juga karakternya kan beda-beda ya. Lebih tidak bisa ditebak, Rip. Unpredictable istilahnya kalau di retail. Sedangkan kalau di corporate kita udah bisa, oke, kita mau ketemu dengan manajer purchasing ini A, B,
C tipikalnya seperti ini, kita udah bisa baca atau kita bisa pelajari kan. Jadi kita bisa tahu cara handle-nya. Tapi kalau untuk retail ini agak-agak susah. Jadi kita on the spot aja lah. Ketemu bagaimana, nanti kita lihat sikon cara ngomongnya, cara approach-nya, kira-kira gitu. Oke. Iya. Gitu. Nah, biasanya challenge-nya apa aja kalau dalam area? Challenge-nya banyak sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue sih challenge itu membuat kita jadi semakin matang dalam hal pekerjaan kita ya. Challenge-nya ya itu kadang penolakan. Orang sales itu pasti banyak ditolak, Rip. Pasti ditolak. Ya kan? Kita harus siap tuh yang namanya apa? Menemui orang yang oke, langsung mau oke, ataupun mungkin menolak, atau bahkan sorry aja nih. Kalau anak-anak gue kan biasanya flyering nih ke rumah-rumah ya, Rip ya. Kadang mungkin yang menyambut duluan tuh mungkin entah itu mungkin ART-nya atau mungkin duginya atau mungkin satpamnya. Belum kita bagiin flyer itu udah dibilang, oh enggak mbak, makasih. Oh mas, makasih. Padahal belum tahu tuh produk kita, ya kan. Jadi itu sangat-sangat challenge dan membuat mental kita harus kuat sih. Jadi gue ajarin sama anak gue, mental lo harus bener-bener kuat, mental baja. Gue gak peduli lo cewek atau cowok, ya kan. Kalau lo mau duit banyak, kerja halal, ya kan, achieve target, lo harus siap mentalnya baja, mukanya tembok. Gitu aja sih, Rik. Iya. Nah, sales tool-nya apa aja? Selain brosur atau apa, ada aja? Jualan. Kalau toolsnya sih kita memang terutama hanya brosur ya, terutama ya Rip ya. Karena kan kita kan modalnya memang dari brosur itu. Tapi tentunya sales-sales kita udah dibekali juga dengan training sebelumnya oleh tim trainer di kantor gue. Selain tim trainer, dari atasan-atasan termasuk gue juga selalu ngulang-ngulang lah untuk kita coaching. Karena gue juga selalu berusaha coaching ke lapangan. Itulah fungsinya gue mau turun ke lapangan. Gue harus tahu tim gue harus tahu itu namanya keluarga gue ya, karena tim gue adalah keluarga gue kan. Jadi gue harus tahu siapa yang ada di tim gue, keluarga gue, dan gue harus lihat cara dia bisa apa enggak. Memang gue nggak bisa setiap waktu ya, karena mungkin meeting dan sebagainya. Tapi kalau memang gue bisa ke lapangan, pasti gue akan bantu coaching sampai kita membantu pada saat ngetok rumah, Rip. Jadi ngetok rumah caranya bagaimana, approach di awal dengan calon customer bagaimana, itu biasanya gue coba tanamkan kepada tim gue, ya kan. Gue minta supaya mereka bisa di awal. Karena anak-anak sales lapangan kalau baru banget, Trip, aduh, pada malu banget. Mungkin tangannya gemeteran kali ya buat mencet bel rumah orang aja. Jadi gue ajarin lu gak boleh malu, ya kan. Lu mau dapat insentif, lu mau dapat komisi sebesar ini, lu mau dapat gaji sekian, lu harus siap, ya kan. Kira-kira gitu, Rip. Jadi gitu ya. Tadi apalagi Fen selain itu? Ya itu kan yang ini ya, yang pasti very real karena kan memang direct sama tim lu di lapangan. Selain itu apalagi? Gue pengen tahu banyak nih soal. Karena gue juga nggak begitu banyak tahu soal itu. Oke, challenge-nya lagi nih ya. Kita masih ngomongin challenge nih. Atau dunia yang aspek lain ya. Dunia retail yang sekarang gue jalanin memang sangat unik, ya kan, menurut gue. Tapi sebenarnya kuncinya cuma satu sih, seperti yang tadi gue udah ngomong, terutama mental dari orang itu. Oke. Ya kan. Jadi kalau mungkin teman-teman atau mungkin ini ada teman-teman kita juga kan, Rip ya. Atau Arif juga tahu. Zaman sekolah dulu aja gue tuh mau ngomong aja kayaknya sangat-sangat terbatas alias malu kan. Nah, jadi kalau kita jadi orang sales, baik itu mau jadi sales B2B kah, mau jadi sales retail kah, kayaknya kita nggak boleh malu, ya kan? Kalau gue bilang urat malu kita udah harus putus, ya kan? Tapi jangan malu-maluin, itu aja sih kuncinya. Kalau menurut gue mau jadi orang sales, ya kan? Selain memang kalau seorang sales tuh harus ada berbekal dengan product knowledge, itu pasti. Karena kalau kita mau jualan, approach customer, kita nggak tahu produk kita kan susah ya. Jadi kita bukan berarti jualan asal aja atau istilahnya membohongi customer dengan ya kecapan-kecapan sendiri, enggak, ya kan. Tapi kita udah harus tahu dasar-dasarnya juga, ya kan. Itu aja sih bekal kita dari seorang sales. Selain product knowledge, kemauan sama mental kita itu harus benar-benar diasah lah. Itu aja. Nggak boleh malu-malu, Rip. Iya. Jadi yang penting sebenarnya mentalnya fighter ya, fighting spirit. Habis itu kedua mungkin tadi kan lo sendiri cerita kan lo dulu nggak terlalu bisa ngomong, tapi belakangan lo dengan non bisa jadi bisa ngomong. Jadi itu sebenarnya
soal berani ngomong dan lain-lain itu bisa dipelajari, benar kan? Gitu. Gak ada masalah dengan. Sejalannya dengan keadaan, waktu, dan memang situasi yang kita hadapi. Kalau kita kerja, mau nggak mau harus bisa. Karena mungkin kalau gue boleh cerita sedikit, pekerjaan gue di awal tahun 2000 itu kan bukan seorang sales ya, tapi gue sales admin. Administrasi kerjanya ngapain sih? Paling cuman ya ngetik ya kan di belakang meja ya kan, bantuin bos bla bla bla. Jarang ketemu orang luar ya kan. Jadi kalau menurut gue sih itu memang pelajaran buat gue, karena kan gue baru lulus, gue belajar menjadi sales admin. Tapi karena bos gue dulu memberikan kesempatan dan mungkin melihat kemampuan yang ada di diri gue mungkin ya kan. Jadi gue diajarin supaya mulai berani ketemu sama orang. Memang susah, Rip. Karena gue sendiri dulu waktu sekolah kan pemalu ya. Kayaknya gue kalau ngomong bisa dihitung sehari berapa kata ya kan. Tapi kalau kita ngadepin calon pelanggan kan kita nggak bisa diem. Jadi disitulah gue mulai belajar tahun 2000, terutama di saat gue kerja di pabrik, itu kebetulan pabrik botol di daerah Cakung. Selama 6 tahun gue kerja di sana, tapi setahun pertama kurang lebih gue jadi admin. Selebihnya gue belajar untuk jadi sales, dan lama-lama gue ketagihan, bahkan sampai sekarang gue jadi susah berhenti ngomong, Rip. Gue cuma berhenti ngomong kalau lagi tidur doang. Karena jiwa salesnya jadi terbawa terus. Ya, itu dari kita sendiri sih, Rip ya. Ada kemauan atau enggak, dan sikon yang kita hadapi di kerjaan tuh harus bagaimana. Jadi kalau kita mau maju ya harus dari diri kita sendiri, nggak bisa orang lain. Orang lain hanya kasih advice, kasih pendapat, ya kan. Tapi semuanya tergantung dari diri kita sendiri kan. Lo mau maju apa enggak? Lo mau sukses apa enggak? Lo nggak mungkin kerjanya begini-begini aja. Lo pindah kerja harus dapat yang lebih baik dong. Soal karir dan tentunya juga mungkin dari sisi salary. Kita nggak munafik lah ya. Seperti itu sih yang gue jalanin selama kurang lebih 20 tahun inilah. Nice. Ya, kalau ada yang mau nanya-nanya, langsung aja diketik di hari ini kita lagi ngobrol santai aja tentang tips sales dan closing the deal kita bareng Penny yang mulai dari sales admin sampai sekarang jadi regional sales manager. Nah, kasih tips salesnya apa nih Pen, terutama nih dalam situasi sekarang ini Pen. Karena kan ini kan kita paling nggak sampai 2002 bakal baru lebih baik dan lain-lain gitu. Jadi sampai dampak-dampaknya sampai ya 3 tahun lah total ya. Tapi maksudnya kan lo pasti udah ngebahas juga mungkin sama rekan-rekan gitu, tips. Kalau ada yang mau tanya langsung aja diketik ya. Oke. Tips-tipsnya sih kalau menurut gue sih kembali lagi dari diri kita sih ya. Memang mungkin saat ini di masa pandemi ini agak-agak susah-susah gampang ya, dan dari sisi perusahaan pun atau company mungkin ada beberapa juga yang sudah mulai agak-agak merampingkan atau mengetatkan ikat pinggang ya kan. Tapi kalau menurut gue selama lo bisa memberikan performance kepada pihak perusahaan atau atasan lo dengan baik, kita pasti akan tetap di posisi yang aman ya kan. Ini gue bukan berarti ngomong hanya di gue ya, tapi mungkin karena banyak rekan-rekan gue juga yang saat ini sorry to say sudah kena imbas perampingan, Rip. Ya kan, gue juga sangat-sangat sedih dengarnya ya kan, karena kalau bisa jangan sampai lah. Tetapi mungkin karena sikon pandemi ini kita juga harus ngerti kan. Nah, jadi kalau menurut gue kita bekali dengan diri kita aja sebaik mungkin, dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya. Kalau memang kita masih berada di posisi yang baik atau bekerja di perusahaan yang cukup baik dan mudah-mudahan masih stabil, tolong lo tetap stay dulu ya kan. Kita tetap stay dan kita kembangkan lagi karir kita dan kemampuan kita. Kalau di sisi orang sales, kalau gue cuman pesen, lo harus tunjukin performance lo. Indikator kita apa kalau orang sales adalah target, Rip, angka. Jadi apa yang sudah diberikan target kepada kita dari perusahaan maupun atasan kita, semaksimal mungkin harus kita achieve. Itu sih kalau menurut gue. Karena sekarang ini kita harus survive, ya kan? Gimana caranya kita harus survive. Do the best deh. Dan ya nggak boleh longgar atau kendor lah sama tim. Walaupun mungkin kita dibilang sadis atau mungkin atasan yang nggak tahu waktu. Kalau menurut gue
sekarang gue bisa keras sama anak-anak gue, tapi karena gue peduli sama anak-anak atau tim gue. Gue mau lihat tim gue itu tetap berada di samping gue bareng-bareng. Jangan sampai nanti tiba-tiba bulan depan, 2 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan ada perampingan terus anak-anak atau tim gue kena. Jadi gue maunya mereka bisa tetap stay bareng sama gue. Makanya itu yang gue mungkin tekankan. Gue mungkin agak terkesan keras sama anak-anak gue atau tim gue, Rip. Terutama mungkin cerewetnya. Kadang-kadang gue kalau datang ke brands gue cuman bilang, udah pada pakai earphone belum? Nanti gue nyanyi lagi nih, gue bilang. Apalagi kalau angka-angka sales lagi pada drop kan, pasti gue akan nyanyi kan. Nyanyian gue tuh bisa lewat WhatsApp group ataupun mungkin email kerjaan ataupun mungkin pada saat gue visit kan. Tapi gue lakukan itu karena gue care, gue peduli sama tim gue, sama anak-anak gue. Karena gue mau lihat mereka tetap stay. Jangan sampai nanti kalau ada misalnya ada perampingan, terus tim gue kena. Itu yang gue tidak mau. Jadi gue bilang, lakukan yang terbaik. Kita orang sales, indikatornya adalah angka, achieve target semaksimal mungkin, dan lo mau hidup dengan uang yang halal dan banyak kan, jadi jangan males deh. Itu aja sih kalau gue. Dalam situasi sekarang ya, khususnya ya. Jadi emang itu ya, targetnya ya, indikatornya target. Jadi si target itu jangan benar-benar dapetin itu gitu. Betul. Nah, manuvernya nih, kalau misalkan gimana, lu sebagai, kan mungkin ada beberapa kesulitan tertentu kan, ya kan? Contoh, bisnis yang sementara kayak tiarap dulu nih, kayak travel, kayak hotel, restoran juga mulai lagi gitu. Tapi kita nggak gampang gitu untuk manuver gitu. Betul. So far sih untuk tempat gua kerja saat ini masih cukup aman dan mungkin karena kita juga internetnya lagi cukup banyak juga. Memang sebelum masa pandemik ini kan memang internet juga sudah seperti kebutuhan utama ya Rip ya, kalau kita tahu. Karena kita di rumah kalau nggak ada wifi ataupun kita ke kafe atau restoran nggak ada wifi, itu kayaknya mati ya. Udah dunia udah kiamat kan. Nah, jadi makan aja kita bisa lupa ya kan, bisa dikesampingkan, tapi wifi itu harus utama. So far sih ya masih cukup baik ya kan, kondusif dan perusahaan juga masih sangat support kepada kita ya kan. Jadi so far sih kita nggak ada masalah ya, maksudnya saat ini kita belum menemui kendala-kendala lah. Dan justru memang untuk permintaan atau request calon pelanggan untuk internet terutama itu masih cukup tinggi Rip. Dari sejak bulan Maret sampai sekarang ya kan. Walaupun mungkin ada sedikit penurunan ya Rip ya, karena mungkin bukan masalah tren ya, tapi mungkin masalah dengan sikonnya yang tadi kita mungkin sempat bahas, adanya perampingan atau pabrik-pabrik yang mulai tutup. Calon-calon pelanggan juga mulai ada yang berpikir, apakah gue lebih mengutamakan bayar bulanan internet, apa gue bayar buat perut gue kan, atau alias keluarga gue kan. Memang agak ada penurunan, tapi masih cukup bagus sih. Karena kan mungkin anak-anak juga masih banyak yang belum pasti untuk sekolahnya, jadi mereka masih perlu internet kan. Tapi selebihnya sih kalau menurut gue ke depannya internet ini so far adalah bisnis yang bagus, ya kan Rip? Karena tidak ada pandemik pun wifi ini memang kita butuhkan. Jadi menurut gue ke depannya internet itu masih oke lah.